episode kelima ya. Spesial untuk kalian semua hari ini. Dims rambutnya basah guys ya. Oke. Habis wudhu. Oh enggak, buat spesial banget. Buat turning point katanya guys ya. Mantap. Biasanya kan rambutnya tuh acak-acakan guys ya. Agak seperti Binoto lebihan ya. Jadi spesial nih episode kelima guys ya. Karena 5 katanya angka spesial ya. Oke. Jadi hari ini kita bakalan ngobrolin Drive to Survive dan juga pre-season testing ya, yang mana lagi hangat banget tentunya, dan juga ini race week teman-teman ya. Kita akhirnya akan memulai balapan perdana di tahun 2023 dengan livery 2022. Soalnya liverynya sama, gak ada yang beda. Nyaris sama. Mercedes doang sih, Mercedes doang yang ganti lagi ke hitam gitu ya. Sisanya sama kan ya, sisanya gak ada yang beda ya. Coba. Alfa Romeo sama Haas. Alfa Romeo hitam, Haas hitam. Alfa dikasih hitam. Ya cuman Alfa Tauri. Alfa Tauri diputer. Alfa Tauri masih sama, maksudnya masih kalau sekilas oren tuh. doang. Iya, enggak terlalu beda lah ya. Red Bull sama ya. Jadi ya, Ferrari sama lagi ya. Mau dikasih bahu doang hitam gitu kan. Tapi ya. Oke, sebelumnya guys jangan lupa untuk like dulu dan juga jangan lupa subscribe ke channel Overrunner dan juga mampir ke channel kita berempat nih, ada di deskripsi lah pokoknya ya. Silahkan mampirin, subscribe kita juga. Dan ya, Drive to Survive dulu deh. Drive to Survive itu menurut gua ya, Drive to Survive season kelima the best season menurut gua ya. Di antara semua season yang pernah gua tonton, satu season itu 10 episode ya, sama semua dari season 1 sampai season 5 ini 10 episode. Tapi season kelima ini, gue season keempat ya, jujur aja gue gak nonton sampai habis. Gak tau kenapa gue gak enjoy season keempat. Season keempat tuh kayaknya gue stuck di episode 8 apa 7 gitu. Jadi 9-10 nya gue gak sempet habisin. Tapi episode yang season yang kelima ini gue habisin semua karena emang gak tau ya, walaupun emang beda-beda lah ya. Biasanya kan tiap judul, tiap episode, kalau film serian itu kan episodenya nyambung ya. Ini enggak guys. Kalau Drive to Survive tuh biasanya ngobrolin something, topiknya tuh tiap episode beda-beda. Biasanya ngobrolin Ferrari, season 2, episode 2 ngobrolin Mercedes, season 3 ngobrolin semua kayak gitu. Pokoknya beda-beda. Tapi bagus-bagus tema yang diangkat tuh, bagus-bagus, walaupun memang ada yang miss ya, masih ya. Ada yang miss. Ada yang kurang. Ya mungkin ada Ryan di akhir. Skor dulu lah ya, sebelum kita mengkulik-kulik ya di Drive to Survive season ini. Kalau dari gua sih untuk season 5 ini skornya gua kasih 8,5 deh. 8,5. Bagus. Gua jujur ya, gua lebih suka nonton Drive to Survive daripada nonton Ant-Man kemarin guys ya. Bagus ya. Cuma ini Drive to Survive bagus ya. Ant-Man bagus, cuma Drive to Survive ini lebih, gua mengena banget buat gua. Bagus lah, dipikirin bagus gitu. Storytellingnya bagus, nggak dibuat-buat lah, terutama itu ya. Justru itu yang bikin bagus ya, nggak dibuat-buat itu, makanya jadinya tuh kayak natural, kayak tulus aja gitu, kayak natural benar. Jadi 8,5 lah ya. Nopal gimana? Menurut lo gimana? Kayaknya sama deh. Kayak ada beberapa episode yang ngakak banget gitu kan. Ada yang kayak biasa aja, tapi yang ngakak bangetnya kalau aku bilang lebih banyak lah, lebih oke, dan nggak ada episode yang kayak gitu loh, kayak nggak ada yang bingungin, semuanya oke. Terus yang dibuat-buat lebih sedikit sih dari season 4. Iya benar. Yang dibuat-buat lebih dikit, kayak benar-benar ya yang kita tonton musim lalu itu yang kita dapetin di DTS lah, walaupun nggak semuanya, tapi kayak konteksnya itu dapat kayak Mercedes porpoising gitu kan, terus Ferrari ngelawak, rebutan driver si Piastri sama Ricciardo, terus ya banyak lah pokoknya. Gue lihat Dips kayak bocil dibedakin mak-mak gitu loh, sore-sore anjing. Wah, putih banget semua. Iya. Lanjut. Bagus lah. 8 lah, kayak aku 8,5. Keren gua bagus. Ya terus. Kayak 8,5 aja deh kayaknya.
Tahun ke-5 fair Masih lah. belum Skornya masih fair. belum oke lah. Soalnya nggak ada Sebastian Vettel, guys. Ya, Vettel maksudnya nggak untuk di-cover. kita Ya, fans di awal sejati kelihatan F1 pasti merasa ada yang kurang karena emang gak ada Kurang. Vettel. Cuma untuk orang baru wajib sih nonton season Ya, 5 dari gitu. dramanya juga ada lah ya. Dramanya ini organik, guys. Tidak dibikin-bikin, tidak potong-potong Betul. suara-suara gitu kan. Ini recommended buat kalian yang punya kalian yang kalau kalian punya teman mau dijerumuskan ke F1, kasih DTS. Season 5. Worth. Bisa. Yes, betul. Benar. Jadi ya silahkan buat kalian semua, silahkan berikan teman kalian, racunin pakai Drive to Survive ini ya. Bagus, Yoi. season ini tuh bagus banget. Dramanya tuh kayak pasti teman kalian tuh bakalan tertarik apa yang terjadi selanjutnya di season 2023 ini gitu ya. Nonton deh. Season depan. Iya, setuju. Karena buat apa ya? Even kayaknya buat orang yang nggak ngerti banget kayak nontonnya connect sih menurut gua. Soalnya semuanya tuh dijelasin dengan detail, nggak ada drama-drama nggak penting kayak tahun lalu Ricciardo sama Norris, padahal mereka nggak apa-apa. Detail kan banget ya, dibikin. Will Buxton terutama ya. Iya parah itu. Kalau lu start pertama ya lu Hati-hati. paling depan gitu. Iya, Iya. bener. I have a printed out tuh. Terus nilai berapa ya? Biasanya Nilai buka berapa? print-printan gitu kan. Nilai sama deh kayak lu pada deh 8 aja. Kita 8,5 biji, lu 8,5. Gue 8 mereka aja kan delapan setengah. masih di angka 8. Bukan karena Vettel juga sih, karena satu yang hal yang menurut gue miss banget yang pengen buat gue lihat tuh Russell menang di Brazil. Anjir nggak di cover. Iya. Verstappen Iya, cek. Mercedes ya. Russell nggak banyak sih nggak di cover. Karena mungkin Iya. menurut gua emang ceritanya saking banyak dramanya itu hal-hal Betul. yang lain tuh nggak di cover. Kayak Magnussen pole position aja nggak di cover. Maksudnya nggak dibikinin Namanya. yang story yang bagus gitu loh. Tapi Karena Dapat gambarnya cuma nggak Iya, banyak ada gambar. porsinya di episode 1. Porsinya Bener. banyak di episode 1. Gue udah tahu sih formulanya Netflix ini, pokoknya mereka tuh akan ngangkat satu tema terus temanya digodok terus dipanjang-panjangin gitu loh, kayak misalnya porpoising, ngobrolin porpoising ya udah porpoisingnya digodok terus ada apa aja yang ini gitu doang formulanya itu sebetulnya. Cuma mungkin karena targetnya 10 episode, mungkin kalau ada 11 sampai 12 mungkin 11 Dapat Vettel, 12 Iya, dapat dapat. semua gitu. Jadi mungkin menurut Netflix yang paling bagus kayaknya mending ini daripada, ya gue nggak tahu ya kenapa Netflix lebih memilih memasukin drama yang lain daripada pensiunnya Vettel. Mungkin karena target mereka itu adalah penonton baru kali ya, orang yang maksudnya kalau misalnya membahas satu episode tentang Vettel pensiun gitu kan, orang lah ngapain orang ini mau cabut, gue nggak nonton lagi dong gitu kan. Mungkin kayak gitu mungkin pemikirannya direktornya gitu ya. Mungkin kalau menurut gue sih seperti itu gitu ya, karena kan gue juga pernah bekerja di bidang videografi gitu kan, jadi mungkin storytellingnya mungkin kurang masuk untuk komersil ditonton orang-orang, terutama orang-orang atau fans baru yang ingin terjun ke dalam F1, karena kalau nonton Vettel yang akan pergi lah ngapain gitu. Nah ini kan berarti udah nggak ada ya, kita ngapain nonton F1 gitu. Kalau siapa tahu orangnya ngefans sama Vettel nih misalnya, lah Vettel udah nggak ada misalnya gitu kan. Dan Vettelnya itu apa namanya? Marketnya itu kayak bukan market penonton DTS ya sih. Ricciardo yang marketnya. Ricciardo. Bener. Ricciardo kan ngartis banget, makanya dibahas walaupun Terus apa namanya performanya ya mediocre, jadi third driver, terus malah dibikinin itu kan apa namanya tribute. Iya. Bikin tribute jadi ya 2014 semua direkam-rekamin dia menang di Monza semuanya. iya anjir gitu. Atau footage-nya Vettel kurang kali ya. Vettel jarang footage-nya di Netflix anjir. Mungkin dia orangnya kurang ini kali ya, kurang bergaul sama Netflix kali. Karena kan udah tua kan Vettel. Nggak marketable, nggak marketable sih. Even Kalau misal tua, Hamilton aja jarang loh. Hamilton tuh jarang loh. Nah, iya kan? Dia orangnya tuh nggak untuk Netflix ya. Kayak kita lihat kalau ngomongin usia, Gunter tuh udah tua tapi masih Gunter mah artis Netflix. banyak. Iya. Gunter artis Netflix. Gua episode 1 sama Binotto coy. Itu dia. Ngambil anggur. Minum wine dia Iya, anjir. kan itu di kebun anggur itu, milih gitu. Iya. Anjir. Bagus banget sih itu scenery yang brilian sih menurut gua. Shoot episode 1 guys, langsung bagus banget sumpah. Kayak carpool karaoke tapi Gunter sama Binotto dah. Itu mereka
kalau saudaraan gue percaya dah kakak adik itu masuk akal lah sumpah. Mirip lama-lama Iya. dilihat anjir. Iya. Dari zaman dulu mereka bareng kan, dari zaman Mati Abinoto masih technical director kalau nggak salah, terus si Gunternya masih di Ford Jaguar, set mereka udah sejoli dari dulu anjir. Iya, Iya, udah temenan lah. iya. Terus aduh, tadi lupa mau ngomong apa ya? Ah iya, Too Much Silverstone. Gua hampir setiap episode ada Silverstone. Kalau Karena enggak enggak. ya gimana lagi Iya. Silverstone, Guan Banyak Yuzo banget, salto di banyak situ banget. anjir. Banyak banget Silverstone situ. Dari cerita Mercedes, Joe Guanyu flip kan. Ya 8 lah sih. Oh iya, itu kerennya pas di salah satu episode tadinya mau off cam coba nggak jadi yang berantem. Ya soal proposition di Kanada. Ya, Ditawarin sama Honor Si- kan. si- Iya. si Honor ngusir kan, kayak Iya. udah pergi aja. Terus Nggak usah katanya, nih. Oh, sini. On cam sini rekam aja. Udah 8 dari gue. 10 nonton. 10 episode nonton semua. Regi ini Legit. belum kelar guys ya. Dia masih Gua episode belum kelar. Cuman Berapa, sekali Rek? lagi ya. Tadi udah dibahas sama yang lain tentang ini sih buat yang baru khususnya ini jelas recommended banget. Lu tonton episode aja, satu aja, episode 1 start itu episode udah 1 deh lu langsung. menurut lu gimana Rek? Kan lu Ini enak banget buat kayak oh iya sih ini keren gitu ya, lanjut 2 gitu kan. Dan pasti bakal kayak gitu. Kenapa? Karena Nagih. dari ininya gitu kan, tayangan-tayangannya kayak awal-awal aja udah kayak flashback dulu. Oh iya, tahun kemarinnya kita udah tahu gitu kan Formula 1 kayak gimana gitu kan. Sekarang udah masuk ke musim baru, lihat fenomena yang terjadi sebelumnya kayak gimana, kayak contohnya Nikita Mazepin ya, disebutnya Mazepin gak tuh ya. Gitu. Itu Magnussen masuk gitu kan, jadi fenomenanya diulik-ulik lagi gitu kan, kenapa bisa Iya, masuk iya. kayak gitu kan. Episode 1 bahasnya langsung Magnussen ya. Iya. Apa namanya itu yang sebelum ke dia hot lap gitu kan, flashback dulu dikit Denmark gitu kan. Itu kan namanya belum apa-apa udah langsung ngulik langsung ke apa namanya ke sebelumnya gitu kan. Skin sebelumnya gimana fenomenanya. Ini keren. Jadi udah betah banget gitu ya di episode 1 aja lu bisa betah segitu betahnya gitu kan, dan oke deh. Fix lah, langsung lanjut episode 2 dan episode 2 gua rasa sangat luar biasa bagus juga dan bikin betah sih buat nonton ke episode berikutnya sampai tamat sih. Gua belum tamat guys, tapi episode 1 2 aja udah sangat menikmati banget. Jadi makanya 8 Lu dulu berarti aja. Gitu lu ya. berarti udah sampai yang tim prinsipal Board berantem kan? Berantem udah kan? Bospek dia berarti. Udah kan Ah, berarti itu. Yang udah. Binato sama Toto gila itu. Gua Aduh antusias Gua gitu ya. ekspektasi gue berantemnya lebih keras sih, ternyata enggak, ternyata cuma ya gitu. Iya. Iya. Kirain iya, Adu Kirain mulut bakal- lah ya. Kirain apa? bakal Enggak, lebih maksudnya hardcore sih. adu mulutnya tuh santai, ternyata kirain apa cok. Ternyata buka printing ini doang. Pusing Ownernya main sih santai. lebih. Owner santai, Totonya ngotot Iya. anjir. Juga lu. Iya. Toto under pressure sih, kelihatan banget kalau misalnya Toto itu kayak apa ya? Ya kayak ketakutan lah mungkin bahasanya, Iya. karena mobilnya jelek gitu kan. Dia sebagai lu bayangin lu, Jeleknya salah sendiri gitu loh. lu udah biasa 8 kali juara dunia gitu kan. Kan hitungannya 8 kali kan yang konstruktornya gitu ya. Kan 8 kali juara dunia. Nah, tahun ini mobilnya ampas banget gitu. Jadi dia Toto kayak kesannya marah untuk meminta kayaknya istilahnya ngerengek untuk dapetin regulasi baru gitu. Iya, kayak mihak Iya. gua lagi dong, regulasinya dong, mihak Iya, gua lagi dong. gitu loh. Dan dia dapat, Sampai sekarang dia itu malahan dapat gitu. kan. Dapat Iya. regulasi apa namanya Iya. diganti. Tapi Florence. ternyata walaupun regulasi udah dikasih nggak tetap masih bapuk gitu mobilnya ya. Jadi we'll see. Ya, Terutama gimana? Adrian Nui OP. iya Adrian Nowey itu kalau menurut gua dia avatar sih ya. Avatar yang eng ya. yang Yang dari ang-ang. angin coy. Itu nggak masuk Biru. akal itu orang. Biru. Yes, jadi Drive to Survive guys nonton ya. Di situ isu yang kemarin Red Bull cost cap juga dibahas di situ. Oh, over the limit. Yes. Ya, episode Over the 7 limit masalahnya. ya kan dibahas. Terus apa lagi? Gua episode favorit gua adalah tadi gua udah Episode bilang 3. Weh. itu episode tersampah ya. Episode 3 Itu itu episode terlucu guys. episode Terlucu. tersampah.
episode 3 guys ya. Itu berbicara tentang Ferrari yang tolol guys ya. Itu episode 3. Judulnya keren banget lagi judulnya. Judulnya keren banget. Matters of Principle. Iya anjir. Iya, Set, anjir set. sumpah. Itu kelihatan banget Binotto tololnya wah kelihatan banget. Gila sih itu. Soalnya semua tim itu kayak bertanya-tanya kenapa gitu gitu. Red Bull cengar-cengir gitu doang. Terutama Monaco sih, Monaco. Stay out anjir. Si tolol anjir si sapi. Pengen gua Binotto di tabok Silverstone. anjir. Binotto di Silverstone dengan pede dengan bilang, enggak, gue yakin kita gak berkesalahan kok. Gitu ngomongnya. Iya, anjir. Terus padahal si Horner, Masih pede. padahal kan kalau misalnya Leclerc-nya masuk juga nggak apa-apa aja. Kalaupun si Hamilton stay out, bannya Hamilton yang hard yang lama. Kenapa lu takut sama pace-nya Hamilton anjir? Orang mobilnya jelek. Sampai gitu loh. Horner aja bisa berpikir walaupun dia bukan tim strategis tapi dia bisa mikir loh. Berarti Kayak kan sebel aja gitu kayak anjir gak gini Iya. caranya lu ngalahin. ya kan dia Gitu. Horner tuh orangnya kalau menurut gua masih sopan lah ya ngomongnya. Kita harus memanfaatkan misfortune, dibilangnya misfortune-nya Ferrari gitu. Bahasanya tuh misfortune. Kalau gua bilangnya ketololan Ferrari tapi enggak, Horner tuh masih bagus ya. Misfortune, ketidakberuntungan. Ya, secara halus. Ketidakberuntungan bilangnya. Gila, halus banget coy si Horner. Jadi kalau menurut gua ya untungnya enggak rival lah ya mereka. Binotto sama Horner enggak rival karena ya ngapain lu ngerival badut nih, orang lucu gitu kan. Rivalnya makanya sama Toto gitu yang sama-sama keras gitu. Sempet si Horner marah sama sama Binotto Tapi kan- di Singapura tapi salah paham Iya. ternyata. Iya, salah paham doang gitu kan. Tapi kan maksudnya si Maksudnya Horner tuh masih Binotto. berani nge-approach gitu loh. Coba kalau Oh, Toto iya. nggak mungkin di-approach sama Horner gitu. Malas pasti. Jadi menurut gua ya Binotto kalau menurut gua sih akhir-akhir kalau dari Drive to Survive ya gue simpulin kesannya kayak Binotto itu memihak ke Toto gitu. Untuk menggodok masalah isu cost cap. Semua tim. Cuma kesannya Binotto itu jadi anteknya Toto gitu. Karena mungkin Padahal Zac Brown. Ya, aja. karena mungkin Ya. Binotto gagal mengurusin timnya sendiri gitu. Dia cari kambing hitam mending kesannya ya gue ngeliat Ini Ini beritanya salahin yang di itu Survive. aja nih. Iya, Cari ini problem salahnya. lain, Cuk. Cari problem Jadi, lain anjir. Padahal Zac kayak- Brown yang bikin gitu. Iya Zac Brown tuh sumpah di Drive to Survive tuh lucu banget anjir dia. Semuanya diurusin sama dia Jok. Semuanya. Timnya Gila. sendiri gak diurusin guys, Iya. kecuali Nah, itu. timnya Pak. Dia kayak Mobilnya kita- gak jelas gitu ya. Development aneh. Tapi Aduh. ternyata kita tahu ya mereka dari Drive to Survive Zac Brown tuh sempat menawarkan dan tuker driver ya dari Ricciardo Iya, sama iya, Piastri. Ricciardo sama Piastri. Tapi nggak tahu ujung-ujungnya kenapa nggak jadi juga kita mungkin nggak dijelasin lagi di Netflixnya. Alpinnya gak sih kalau dilihat ya Iya ya itu Alpine yang nolak. bilangnya soalnya Alpine yang nolak. dulu Daniel Ricciardo meninggalkan Alpine. Jadi katanya orang-orang di dalam Alpine itu atmosfernya kurang positif lah kalau sama Kurang Daniel enak. Ricciardo gitu. Bener. Jadi agak berat gitu kalau ngambil Ricciardo balik gitu. Walaupun memang masuk ke dalam pilihan gitu ya. Terus Wow. si sebetulnya Haas juga mau ya. Haas bilang kan, Ricciardo mau tapi kita nggak bisa afford Ricciardo. Mungkin Terlalu afford him. mahal. He was Iya. 10 million 10 minimum. 10 Ya. juta anjir 10 gila. juta minimum, jadi nggak ada duitnya. Orang sekarang aja pedoknya cuma pit lane-nya pit ininya Iya. Kayak cuma konter 3 aja. anjing. Bertiga berapa bertiga ya? Kayak Iya. sewa counter di bazar tau gak lu? Jadi mohon Taruh maaf aja ya, ya fans sekalian. Haas. Tapi gak apa-apa, gue suka Gunter karena apa? Bener Cok, dia mending Logis, duitnya taruh di logis. mobil, logis gitu. Gak usah dihina ya, Iya. walaupun emang ini kita buat lucu-lucuan, tapi gue sih demen gitu, bagus gitu. Gue Dia juga suka anjir. berani gitu, gak beda sama Binotto yang aduh Binotto lagi ya, udah keluar Iya. kasihan. Udah out. Gila loh, 3,7 miliar ngehemat dari ngekecilin gitu. Mana Iya, 250.000 ya, 250.000 euro kan ya. Iya, nolak 3 Gila. miliar, 3,7 miliar anjir kan gila. Gue sih Iya. setuju ya. Itu kalau dia manajer itu guys, satu upgrade itu. Betul. Upgrade itu. Beneran itu. Asli. Iya. Aduh, investasi. Jadi emang GG guys Haas. Dan Bener. kalau Haas musim ini deliver, terima kasih kepada counter pulsa itu guys ya. iya. Susah. Asli, Pak. Asli gue
Gue penasaran sih, kemarin soalnya Hulkenberg tampak oke juga, Magnussen juga Iya, sempat oke bagus. di pre-testing. Bagus pas mereka. Pengeluarannya bagus. Jadi ya we'll see, karena lagi-lagi kalau kita bicara pre-season testing kita nggak tahu mana yang benar mana yang enggak gitu. Mereka bisa bisa mainin topeng, bisa pura-pura pelan, atau memang beneran nge-push, kita nggak tahu semua. Jadi semua akan tertuju di praktis 3 besok teman-teman ya, di hari Sabtu. Yes. Nah bener FP3 bener banget. Bang. FP1 Itu baru pasti masih ada yang sandbagging, gue jamin gue. Jadi kalau menurut gue, Wah. ya praktis 2 mungkin udah agak bisa dilihat, tapi praktis 3 tuh kalau mau pasti kayaknya bakalan Ultimate. gitu. FP3 itu ultimate. Nah, itu sih harusnya udah pada menunjukkan lah taringnya. Yes. Jadi sekali lagi nonton Drive to Survive ya guys ya, nggak akan rugi. Episode favorit gue tadi gue bilang Yuki 3. sama Yuki sama Digagat tuh ya. Yuki sama Pierre. Itu episode berapa ya? Gue lupa. Itu GPR 6? 5 apa 6? Enggak, 5 Alpin. 5 Alpin berarti 6 ya. 5 Alpin. Kayaknya kalau nggak 6 7 jadi bagus banget. Mil. Netflix nyeritain perpisahan antara Yuki dan Pierre Gasly guys. Gila itu, gua nonton sampai mau nangis loh. Padahal kayak gitu doang gitu. Saking enggak, gua tuh terharunya gara-gara Yuki. Yuki tuh maksudnya ternyata orangnya tuh mellow banget dia. Tulus banget temennya. Iya, tulus banget gitu loh. Jadi lu harus lihat guys episode 5 gitu ya. Gua sekarang jadi lumayan suka sih sama Yuki. Maksudnya ngefans lah. Episode 6. Tapi episode 5 juga kalian harus lihat sih, kalau misal kalian kemarin musim panas ngikutin ya yang si Piastri sama Alpine yang dramanya itu ya. Itu dimulai kalau kita bahas episode 5 ya, itu dimulai dari Alonso tuh ngomongin Alonso kita tanda tangan nanti ya. Oh iya. Terus Otmar kan bilang gitu kan, pokoknya hari Jumat nih kita kasih kontraknya hari Jumat. I'm a man of my word, bilang gitu kan si Otmar. Nah terus ada shotnya tuh, aku nggak expect ada shotnya yang mereka berdua lagi ngobrol kan, kita mau tanda tangan nggak? Ntar aja gitu kan. Terus tiba-tiba Otmar bilang, I'm wondering where is loyalty you? Nggak, terus langsung Lawrence mana masuk loyalty? Nggak, langsung ini kan si Otmar langsung datang ke pabriknya. Ya kita akan memberikan kesempatan kepada driver reserve kita Oscar Piastri, tepuk tangan semua. Iya. Langsung jedar. Yang Twitternya Oscar Piastri without my permission atau yang apa itu yang kapan lalu itu. Without my agreement ya. Iya itu anjir lah, lucu banget itu. Itu kotak semua. Kalian harus nonton episode 5, episode 6. Wah. Tidut. Nah ini aku kayak bayanginnya tuh Alpine kayak goblok banget ya. Mohon maaf nih guys, kayak udah kehilangan yang satu, bocilnya hilang juga gitu loh, kayak dua driver hilang setelah invest $4 juta. $4 juta anjir. Terus dia minta uang ke Zak Brownnya minta berapa? 5 juta babi. Ditambahin 1 juta cok. Pinter juga sih Otmar ya. Bilang Oscar Piastri ini worth 5 juta loh. Gitu anjir. Terus akhirnya si Zak Brown datang ya nawarin Ricciardo itu tadi. Ternyata anjir Ricciardo kasihan banget ya. Dibuang loh. Itu kesannya kan Ricciardo dibuang anjing. Ini dilempar itu. Pakai lah lu. Pakai anjir. Gimana enggak yang enggak deliver nyatanya ya kayak gitu deh, kejam memang. Ya anjir. Kejam. Kan si bininya Horner juga bilang kan, Perez kan dia bilang gue suka nih Perez bagus orangnya gini. Terus kata si Horner ya gimana kalau dia nggak deliver ya kita harus cari orang baru. Terus si bininya kan bilang, wih sadis juga ya gitu. Sekali kayak Gunter tuh apa. Terus kata kayak yang Kevin bilang kan, gue nggak tahu sih rencana apa Gunter, tapi emang lo mau ngapain? We have to find somebody else. Kenapa? Mick can do it. I'm sure ya kata Kevin kan. Iya anjir. Tapi Hulkenberg si Kevin nawarin Hulkenberg loh ke Gunter ya kan. Iya. How about Hulkenberg anjir. Siapa? Hulkenberg, Ricardo nawarin semua orang anjir. Terus episode terakhir lu lihat kan? Gimana nih? Lu satu tim sama Hulkenberg nih sekarang. Iya. Yes, now he can suck my balls. Anjir. Mereka kayaknya udah berdamai sih. Season ini seru sih. Season ini seru guys.
Karena ada Hülkenberg sama Magnussen, ada Pierre Gasly secara sama secara Ocon. line up, secara history tim lawan tim itu bakalan spicy pasti guys. Enggak, Drive to Survive season Driver 2023 ini loh. Di season ini tahun depan Drive to Survive-nya gue yakin pasti bagus anjir. Iya, Pasti bagus, harusnya bagus sumpah. Iya, openingnya yang Yang terakhir kan episode Hülkenberg terakhir masuk. Iya, orang-orang Iya, baru banyak banget yang masuk di episode Iya, terakhir kan. tiba-tiba Hülkenberg gitu. Gimana? Wah, udah lama nih duduk di kursi Sarjan. ini gitu. Anjir. Ada Mas Sarjan, Piastri, McLaren driver nah, terus Iya, I'm a Frederick Michael Vasseur. Jordan. Nick Good in red, juga. Iya, Fred gitu. You think Iya. you good in red? Diem Anjir. ya. Anjir ini keren banget ya kayak Itu Avenger. kayaknya itu Menarik, udah asli. tahu gak sih? Kayaknya itu udah tahu gak sih? Iya udah tahu. Lu Atau- kayak nonton atau- Avenger atau- tuh gak? atau- Kalau nonton film-film Marvel tuh kan di terakhirnya selalu ada end credit scene-nya gitu loh. Ya, ini Iya. Drive to Survive tuh Ah. end credit scene-nya tuh bagus anjir kayak wah anjir bagus nih. Kayak penasaran, ayo dong ada Drive to Survive lagi gitu. Tapi masalahnya belum kejadian guys ya. Belum ada, belum mulai. Belum gitu. Filmnya belum dibikin gitu. Jadi nah ini mulainya adalah minggu ini ya. Parah. Hari Parah. besok minggu Yoi. ya, balapannya itu race pertama dan kalian perlu ingat ada 23 round ya. Ini round yang lebih banyak dari season kemarin Banyak, ya. anjir. Dan gue yakin 100% bakal ada seri tentang Las Vegas di Netflix Drive to Survive. Pasti lah. Bakal. Iya, Oh ini mah bakal sih jelas. Yang ya. episode 2 Digoreng. Miami kan? Pasti. Episode 2 Miami Iya. tuh. Iya. Pasti episode Amerika masuk, Pak. Pastilah. Vegas. Nggak mungkin Bakal nggak. langsung ngebludak Las sih. Vegas anjir. Gua tadi barusan bikin video Las Vegas gitu kan. Tracknya tuh jelek banget ya, tapi untuk iya, tapi maksudnya secara layoutnya tuh jelek, tapi untuk Iya. nyetirnya tuh ternyata fun loh, enak untuk balapan tuh enak. Gue lawan AI aja seru gitu. Jadi kayaknya bakalan bagus sih. Cuma emang bentuknya aja yang kayak kaki babi gitu kan, kayak babi gitu kan. Iya, iya. Tapi Bener kayak bagus. babi. Iya. Iya, iya, bagus. Karena apa namanya? Environmentnya juga bagus. Gue nggak sabar lihat Vegas. Jam berapa? Di kita hari Sabtu kan ya? Di kita Hari Minggu. Hari Iya, di sana Sabtu malam, di kita Minggu pagi. Berarti Ah, iya. minggu pagi. Minggu Iya, pagi. Minggu pagi. Di sana kalau nggak salah balapannya jam Yang- 9 malam. Iya kan? Jam 9 Malam kan? gila. Di kita jam 9 pagi kayaknya deh, udah 12 jam. Iya ya, benar-benar. Oh, Kayaknya benar, pagi itu benar, sih. benar. Berarti kita jam 9 pagi. Oke, jadi Fresh ya dong kita mah. masih nggak terlalu pagi lah ya, masih bisa lah bangun agak pagi-pagi dikit lah ya. Jadi aman hari Minggu ya kan. Jadi nanti pastinya kita akan nimbrung bareng ya kan. Oke, kita masuk ke pre-season testing lah ya. Pre-season testing Yes, ini nih. ini ya, pre-season testing yang mana banyak sekali perdebatan ya, terutama fans fanatik ya, terutama yaitu Fresh yang paratik ya. paling vokal adalah Mercedes kayaknya. Aduh, gimana bilangnya? Mercedes. Mungkin Mercedes. Div mungkin bisa lebih memimpin masalah pre-season testing nih karena dia yang mengamati lebih detail nih guys. Silakan. Yoman. Mercedes di pace soft tire-nya bagus, tapi masih kalah sama Red Bull sama Ferrari. Cenderung mereka tuh lebih deket ke Aston Martin, bahkan kalah malah sama Aston Martin. Bentar, Pace-nya kok bisa Apa? dibilang kalah padahal kemarin waktu pre-season testing kan kalau nggak salah yang nomor 2 tuh Hamilton ya, yang terakhir. iya, Oh, kita hari pakai ban, terakhir. itu dia pakai ban C5. Oh, Dia pakai ban C5 yang paling soft. Perez sebelum lap itu pakai ban C4 dan 2 tenths lebih faster daripada Lewis yang pakai ban C5. Ah, itu. I see. Jadi ban yang lebih Iya, keras ban ya. lebih soft kalah. Dan ya pas Lewis pakai ban C4, Aston Martin pakai ban C4, pace-nya mirip. Pakai yang soft yang berarti ya, soft yang agak keras dikit, terus pace race pakai ban medium, Aston Martin sama Mercedes sama. Berarti tandanya gitu. Soalnya kemarin kan Tapi kan- sempet Iya, ke testing. sempat meeting tuh kan, meeting katanya ada meeting. Tapi gue juga sempet ngeliat di YouTube ada orang bikin Mercedes ketahuan sandbagging, judulnya gitu Jok, bahasa Inggris ya. Iya, makanya Nah, ya makanya gue bilang ini kan kita nggak tahu ya dari testing sih begitu, tapi kan kita nggak tahu pas balapan nanti gimana kan ya. Ya, tulis di kolom Sama. komentar guys. Menurut kalian Mercedes sandbagging atau enggak? Baiknya atau enggak? ya, Kalau ya, menurut- benar-benar. Sebenarnya banyak sih tim yang Ya.
Kalau menurut lu Dims, indikasi sandbagging anjir. menurut lu sandbagging nggak Mercedes? Mereka nyimpen sesuatu, gue yakin. Mereka nyimpen sesuatu. Nyimpen sesuatu. Mereka bilang soalnya mereka tuh kemarin pasti bilang kemarin kan Ted Travis nanya tuh pasti Sky Sport. Mercedes kok pelan banget di urusan. Mereka cuma jawab satu waktu itu. Iya, kita udah nyiapin rear-wing baru kok buat ngatasin ini. Dia cuma jawab itu doang. Berarti kan masih ada yang lain lagi. Kalau mereka udah bikin rear-wing yang baru. Mereka tuh Apakah masih kayak nyimpen side sesuatu pod gitu. zero pod ini adalah sebuah kesalahan Dims menurut lu? Kesalahan sih enggak, cuman mungkin masih Apakah lebih- mending mendapat pakai side pod biasa aja gitu udah yang kayak lain-lain gitu? masih apa ya? Bagus, konsepnya bagus, cuman kalau di compare sama kalau side pod kayak biasa kayak Red Bull Ferrari masih kalah. Masih lebih advantage yang side pod yang biasa soalnya lebih nge-generate angin ke belakang. Karena jalur anginnya jadi nggak ada gitu ya kalau zero pod ya. Iya. Kayak lebih minimal Kemarin gitu ya. Kemarin sih pas yang side podnya Mercedes sih pasti cat anginnya berantakan ya, tapi nggak tahu juga sih. Masalahnya Iya, semua ada foto masalahnya yang semua Oda. semuanya berantakan anjir semua tim kecuali Red Bull ya. Red Bull tuh Red Bull. avatar ya. Iya. Anjir. Itu Tapi kan itu gambaran aja ya. Tapi kan Gua ini kan ngelihat kita bicara. arah anginnya Red Bull tuh kayak anjir bisa begini ya. Itu cuma orang itu di literal Ngacir anjir. di bawah itu. Nggak, itu guys. gue nggak tahu ya teknologi gimana. Apakah ada alat untuk simulasi angin di komputer gitu? Siapa tahu tuh Nui pakai komputer gitu. Oh anginnya Nui nggak pakai gini gitu. komputer, anjir. Ya kan? Nui enggak sih. Kan gua Tapi nggak tahu. ada. Ini kan masih ada apa namanya tempat gambarnya pakai Oh, tempat komputer gambar. pasti tapi ada tempat gambarnya juga yang dari dulu. Nggak, dipakai. ada nggak? iya, Maksudnya iya. ada nggak kira-kira simulasi angin yang di Perintahan komputer? loh. Maksudnya tapi Ada, maksudnya di di Windows program di komputer yang gua kalau desainnya kayak gini anginnya ya udah kayak gini gitu. Pas diaplikasiin di mobil mungkin jadinya sama 95% sama gitu. Jadi mungkin makanya Nui bisa bikin anginnya bagus gitu. Ataukah emang itu emang skillnya aja gitu. Kayaknya skill deh ya. Kayak emang itu kayak 90% skill lu 5% utak-atik kuat Nggak, gambar. gua yakin dia 5% tidur. komputer itu, Pak. gue yakin tidurnya dia di kasur angin guys. Pak yakin banget. Asli sih. Emang beda ini pengendali angin. Anjir. set gitu kan. Iya. Ya, Nui, Kenceng, Nui, kenceng. ya, Nui kentut aja itu keluarnya ada jalurnya Ada guys. gini. Iya benar. Iya, Ya, dia misalnya ada emang. Ada aeronya, ada aeronya untuk Ada kentut. aeronya Jadi, gak tuh anjing? ngobrol sama orang di depan, oh gua kentutnya harus kayak gini supaya dia nggak ngerasain angin bau kentut gua gitu. Bener. Bisa ngatur. Iya. Bisa Itu ngatur. tuh yang paling mungkin ada ya kalau misal Nui lagi mau kemana lagi di mobil gitu kan, terus ya mobil di luar terus kayak ada mobil lewat kelihatan gitu ya. Gitu. Oh iya, Gini, mata kayak- dia matanya bisa ngelihat angin ya. Anjing. Angin. Kalau kita kan ngelihat angin nggak bisa ya, transparan. Iya. Kalau Nui itu Nggak ada bisa. warnanya guys. Ada warnanya Kayak, glowing wow. gitu loh. Jadi Ya, mungkin. jadi misal Wow. dia lagi jalan terus sebelahnya ada mobil jelek gitu. Nggak recommended ini mobilnya. nggak recommended. Iya bener-bener. Tiap free practice tuh apa Nui itu pasti Bangke. sepersekian kali tuh diem di depan mobil Max gini aja nih. Diem kayak gini nih. Liatin doang mobilnya. Gitu doang tiap praktis nyir. Itu Diem dia lagi dong, simulasiin lihat- angin yang jalan tuh. Iya. Lu ngebaca gitu ya. Ya kan? Makanya Itu Nui kan- guys. Jadi emang dari Oh gitu kalau anginnya. mau kayak gitu tuh harus 30 tahun di F1 guys. Udah Bener. ngeliat Gila loh. mobil gitu kan, Sama ngeliatin doang. skripsinya. Skripsinya harus tentang ground Oh, effect. penelitiannya angin. Penelitian tesis dia skripsinya tentang ground effect anjing. Heran. Iya. Lagu favoritnya Nui tau gak lu? Angin. Angin. Bawah lah. Aku melayang aselele jos. Hei. Ini ngomongin apa sih? Kita pre-season testing kenapa jokes Nui-nya panjang banget anjir. Ya, Tapi kan Apa, angin. apa. Berhubungan Kan, dengan angin. kan nyambung aerodinamis. sama Iya. dia guys. Benar. Iya, Dikembangin iya. soalnya. Oke, gua tanya Mercedes. satu tim dulu nih. Mercedes mungkin oke lah, udah cukup lah. Kita tanya tim prinsipalnya nih, Regi Arsanda, Aston Martin Regi nih. Aston Martin the best menurut gua. Gimana Rek? Tapi Kita gini. Tapi kalau gua selidiki ya intinya sampai hari terakhir gitu ya. Memang kalau hari terakhir sebagian besar tim udah mengeluarkan
Ya intinya yang the bestnya buat mereka. Jadi Aston Martin terlihat di midfield, tapi bukan berarti sandbagging juga ya. Nanti kita lihat pastinya aslinya itu di P3 practice 3 ntar. Tapi ini positif nih buat Aston Martin nih. Kenapa? Karena sekali lagi ya dengan adanya Alonso, waduh ini benar-benar mengambangkan banget gitu ya. Oh, Nah yang gue justru malah agak khawatirnya di sini nih, ketika nanti Stroll gabung, gue gak tahu tuh apakah Stroll mampu istilahnya mengaplikasikan program yang udah sebelumnya dijalankan sama dua pembalap kayak Drew Gopit sama Alonso udah ngembangin mobil. Stroll ini enggak gitu ya. Mungkin Strollnya sendiri buat balapan ntar aja kan masih ragu nih. Ketika dia misalkan Stroll turun, 1 tahun Nah, ini- hiatus aja kali ya, kayak Mick ya. Wah. jadi Drew Gopit ini rezeki dong ya buat 1 tahun Iya sekarang. sih. Antum mau Rezeki digetok nomor tongkatnya buat- Bapak Lawrence Stroll anjir. Iya, ini bahaya juga sih. Aduh, Stroll Parah sih bakal auto turun. Cuma nggak tahu nih masih ragu nih sampai sekarang belum ada info kan nih. Tongkat sakti. Tek. Ya gue jadi penasaran Lance Stroll tuh kecelakaannya kayak gimana ya, gue sampai 2 race loh. Asli, duh, Ya gimana, pergelangan tangannya tangannya kan? Iya, Anjir. Naik sepeda kan ya, sampai patah tangan anjir, kecelakaannya kayak gimana ya? Ada aja landingnya deh. kali. Gue gak Anjay. paham juga sih. Lompat ya. Landingnya iya. Naik gunung terus lompat kayak main apa game PS2 yang sepeda itu apa? Downhill anjir. Downhill. Downhill. Atau kayak Nopal waktu Terus, nge-send apa- video, gua rasa. Ini apa sepedaannya tuh yang salto-salto itu loh Lance Stroll anjir. Iya anjir, patah tulang salah Horor. landing gitu kan. Horor. Soalnya Kabarnya sampai gimana orang-orang iya anjir. Ada-ada aja udah mau balapan, mau pre-season testing malah olahraga-olahraga yang ekstrim ya kan. Iya, duh. Kan Sepedaan Sepedaan dong, doang. di pinggir jalan kayak di Jakarta gitu kan enak. iya santuy, sepedahan. ikut Ini gua kan mbak. weekend. Nggak jadi. Apa nih? Apa nih? Wah. Nggak jadi deh. Jangan nih. aja. Takut apa lagi? Lanjut. Oke, jadi Aston Martin ya sepertinya kemarin sih kalau gue lihat Aston Martin kayaknya banyak problem ya, banyak mogok, banyak segala macam. Baru keluar udah red flag. Itu Aston Ya. Martin tuh. Jadi Tapi longannya see. bagus lah. we'll see karena di mana Alonso berada biasanya mesinnya tuh nggak selamat guys ya, nggak tahu kenapa. Ada di push. Baru-baru di push itu. Kayaknya. Kalau nggak mesinnya, sasisnya guys yang kenapa-napa tuh. Iya. Yes. Jadi Ya bener ya, jarang aja gara-gara Alonso-nya. gue jadi inget DTS yang dia bilang yang sama Ocon, gue bakalan miss ini terus katanya Ocon bohong guys, dia seneng kok dia keluar. Iya I'm happy anjir tuh lucu banget anjir. Sebagai Itu wah Alonso kampret aja anjir. Jadi ya Bahagia lepas yes, gitu. lepas gitu. Jadi kita lihat karena di Aston Martin juga kayaknya cocok banget si Alonso gitu kan. Dia konten terus jadi konten kreator dia di Aston Martin sekarang. Oh bikin dulu itu, Anjir. Sigma Mel. TikTok. Sigma Mel ya. Anjir itu. Iya. Lucu banget anjir itu. Si Mamel greedy lagi anjir. Iya gini, dia anjir. greedy. Udah Aduh. tua anjir disuruh konten gitu kan. Anjir. Masih Temennya muda project biar nih. rasa Oh iya kan dia kesambar petir Oke. lupa juga. kesetrum. Iya. Anjir. Ya Aston Martin. Oke. Satu-satu Alfa Tauri. Ferrari terakhir. Gue paham. Have the best for the last, kencang itu. Oke aja. Alfa Tauri kemarin oke lah ya. Kayaknya The Vries masih butuh adaptasi kayaknya gue lihat-lihat tapi Lanjut. tapi kayaknya oke lah masih kalau dilihat dari pace-nya kayaknya Alfa Tauri sedikit lebih kencang dari tahun lalu Iya. sepertinya. Hopefully ya. Semua tim. Ya. Jadi Ada improve. tim yang nggak improve menurut gue cuma Mercedes nih, sorry aja nih. Yang Di testing Alpine. di testing Di ya. testing Alpine ya. Testing Testing Alpine. Alpine. Alpine sama Mercedes. Kalau ini tapi testing ya teman-teman ya. Kita nggak tahu apa mereka pura-pura gitu kan, sandbagging misalnya. McLaren juga. Kita nggak tahu juga. McLaren juga. McLaren tuh Lando Norris sampai ngegebrak tembok katanya di. Betul. Kalau tembok rumah kan beton ya, gebrak nggak bunyi. Kalau di tembok Ya, pedok dia- kan kayak papan Udah. gitu ya. Oh yang anjir. Iya. Jadi bunyi anjir. Satu pedok kedengeran itu bang. Iya. Iya betul. Jadi katanya Lando Norris frustasi. Serius sih ini. Apa namanya pace mobilnya tuh tidak sesuai dengan harapan karena kan hitungannya Lando Norris tuh stuck sama McLaren gitu loh.
Dan Kontrak kalau panjang McLaren kontraknya panjang, kalau stuck kayak gini terus sampai tahun 2026 yang nanti baru bisa ganti mesin ya turu gitu. McLaren Norris bakalan sedih banget sih. Maksudnya kalau bisa di midfield masih oke lah ya. Kalau misalnya kayak kemarin di bawah top 10 terus gitu, wah sedih banget. Walaupun sempat juara 3 sekali ya di Imola. Iya, hoki ya. Gara-gara Bapak Leclerc Hujan. melintir ya, tolong ya. Apalagi Betul. terakhir. Ya itu terakhir. Apalagi yang belum? Alpine tadi udah kita senggol, McLaren udah kita senggol. Alfa Romeo. Alfa Romeo. Alfa Romeo Alfa kayaknya Romeo. oke aja. Alfa Oke. sunyi anjir. Sunyi. Alfa Romeo. Saking sunyinya, Bottas tuh gak ada loh di DTS. Sama sekali gak ada, Jok. Oh iya. Kelihatan. Kan lu baru sadar kan? Gak ada anjir. Bottas Iya. itu gak ada samsek gue. Gue cuma Bulet lihat soal footage. rambutnya. Gue cuma lihat footage-nya Bottas tuh fist bump sama Russell sekali doang. Dar. Ya itu lihat tuh. Udah. Iya, episode mau terakhir kayaknya ya. Iya. Udah gak ada lagi anjir. Gila. Iya. Guan Yuzo masih ada dikit lah. Karena kan bahas yang dia kebalik di Silverstone itu doang. Bottas sama sekali, Cok. Kan gue udah bilang, tahun lalu gue Bottas hilang pun gue gak sadar loh. Kayak gak balapan gitu. Beneran kan di Drive to Survive juga ngerasa gitu kayaknya produsernya. Wah gak penting nih orang. Emang gak ada cerita soalnya. Market. Maksudnya Bottas emang gak ada yang perlu disorot dari seorang Bottas pada season kemarin. Makanya ya, Lance wajar juga sih. ada gak sih? Lance ya tuh. Lance apa lagi, Pak? Lance juga gak ada kayaknya. Enggak kedengeran tuh nama suara-suara Hi I'm Lance Stroll. Latifi ada. Latifi ya? Latifi gak ada juga. Latifi nggak ada. Footage-nya ada sih kalau footage. Malah Latifi. Albon ada. Anjir, Logan Sargent ini ada loh. Ini Nick De Vries aja. Nick De Vries ada. Bottas gak ada loh. Gila. Iya. Kayaknya gara-gara mulet rambutnya kali ya. Ya, Alfa Romeo kayaknya yang bisa kita harapkan sih sepertinya bakalan mirip-mirip lah sama tahun 2022, mungkin di midfield bawah-bawah dikit gitu kayaknya. Tapi ya we'll see karena kalau gue lihat ya strong line up yang bisa gue harapkan cuma Guan Yuzo. Ini mohon maaf ya, Bottas gue nggak tahu kenapa dia kayak udah hilang motivasi buat balap gitu. Sekilas ya, seolah-olah seperti itu kalau gue ngelihat. Dia udah nggak ada kayak kobaran apinya lagi gitu untuk membalap. Gue nggak tahu kenapa. Mungkin udah biasa di Mercedes tiba-tiba turun. Mungkin Tapi malah ini kan ya. Tapi malah kalau ngelihat dari sosmed, aku lihat di YouTube juga apa namanya judulnya tuh tentang kesehatan mental gitu lah ya. Jadi Iya, kayak Bottas sempet kayak kayak kata istrinya tuh Bottas rasanya lebih motivasi malah keluar dari itu istri apa Mercedes. pacar sih? Bukan belum married Bottas. Istri apa pacar? Bodo amat. Ya pokoknya Partnernya lah ya, pasangannya ya. Iya. I see. Partnernya itu bilangnya katanya gitu. Jadi kayak mungkin semakin hilang ini karena dia semakin fokus guys ya, fokus memanjakan mulet guys. Sama bantu Jo juga, Jo dibantu terus. Iya, kan? dia Ya, jadi mentornya Zhou. Kayak Zhou itu bener. masuk timnya perfect banget sih itu sih ke Alfa Romeo yang tahun lalu apa namanya tim prinsipalnya bagus gitu kan, terus teammate-nya Bottas, best wingman, yes, udah paling enak gitu Pak Zhou. Kayaknya kalau kemarin detes disorot juga hubungan Bottas jauh kayak Yuki sama Pierre dah menurut gua. Iya, agak mendekati. Kalau menurut gua Bottas lebih profesional sih. Bottas Iya, itu lebih profesional. Bottas itu lebih ke Magnussen sama Mick kalau gua. Kalau Yuki sama Pierre tuh bener-bener friendship banget, beda. Nah itu baru. Bener. Kalau Bottas tuh lebih ke beda generasi juga. kayak Magnussen Mick lah, mentor lah ya, atau Vettel Mick gitulah, lebih hampir gitulah. Jadi kayaknya gue nggak kaget kalau tahun ini tahun terakhirnya Bottas kalau ngelihat performanya agak kurang di season ini. Jadi mungkin Ricciardo balik ke Alfa Romeo gitu, ya gue nggak tahu, apapun bisa terjadi ya, bisa lihat. Ya Oscar Piastri jadi McLaren sekarang. Jadi iya sih. Siapa tahu Leclerc ke McLaren ya. Leclerc ke Red Bull. Kayaknya karena tahun kemarin tuh Ceko udah mau diganti loh, ya kan? Gara-gara Monaco aja itu langsung desain dia. Jadi setelah sign Monaco turu langsung. Iya emang jadi tanda tangan sih. Dan Ceko itu dapat tanda tangan Red Bull tuh gara-gara performa dia di
Qatar ya, Qatar apa Bahrain ya? Bahrain ya, yang Bahrain. yang dia Bahrain. dari posisi Menang paling belakang gitu. sampai posisi pertama gitu ya. Jadi Balik lagi ke depan. itu gila sih, gue juga bingung kok bisa. Ya kalau menurut gue tuh hokinya Perez. Waktu itu skill Betul. ditambah dengan hoki yang gede juga, jadi dapet lah ya. Dia istilahnya dapet ya pekerjaan lagi lah. Padahal kan dia udah nggak ada kursi tuh, dia udah nggak ada kursi lagi tuh waktu itu. Ya dapatnya Red Bull aja. Orang-orang nggak ada kursi Itu tuh. nomplok Dapatnya itu. tuh William gitu, Haas. Ah, Ini Red Bull anjing. Ah, Mas. Red malah jadi Bull reserve langka. dapat Red. Iya, Red gara-gara Bull. itu dia Red Bull gara-gara apa? Jack Aitken Iya. Jadi Iya. di Sakir tinggal 2020. Jack ya. Aitken crash. Perez jadi menang ke Red Bull jadinya. Verstappen juara dunia deh. Udah berawal dari Jack Aitken emang. Di luar nalar itu. Rezekinya. rezekinya lah ya. Makanya ini Rezekinya kayaknya banget. 2023 Perez tahun ini kan kontraknya 1 tahun kan? Aduh, sampai 2024 Oh 2024. Wah, 2 tahun. tapi tenang guys. Tapi ada kemungkinan Red Bull tuh selalu bisa. Nah iya, perlu Ricciardo diingat. aja masih Red ada Bull, guys. kontrak, orang tergeser sama Oscar gitu kan. Jadi kita Apalagi lihat Red Bull. lagi Red Uangnya Bull. bejibun, Mbak. Iya, orang cost cap aja tembus sih kan. Wah, Catering. Catering anjing. Ya. Itu Catering Sekarang ya, cateringnya ayam udah bakar nasi pagi. liwet nih Red Bull. Iya. Ya. nasi bikin liwet. sendiri. Nasi liwet. Jadi Ya. menarik ya. Dan terakhir Ferrari. Red Bull sama Ferrari William, adalah William muda ya, lupa. William ya udah gitu-gitu aja lah. Logan Sargent juga kayaknya masih. Ya masalahnya gimana lagi, kita William ya kita hadapin dengan tapang dada aja lah, orang udah tahu lah kayak gitu aja. Hadapi dengan senyuman. Hadapi dengan Betul. senyuman William gitu kan. Ada harapan sebenarnya tapi ya Iya. gitu lah. Gitu. Gitu. Jadi kita lihat Logan Sargent lah, apakah akan menjadi Latifi kedua gitu. Tapi kalau dia Latifi di season ini gue paham, masih tahun pertama. Masih rookie. Betul. Ya, nggak apa-apa. Enggak lah, kayaknya enggak At load least, banget. at least jangan, maksudnya di belakang nggak apa-apa, tapi jangan crash. Udah, lu pelan nggak apa-apa, tapi jangan crash dah. Gue lebih respect anjir. Kalau lu crash kayak Mick Schumacher tahun lalu, jangan Cok. Jangan, kasihan. Iya benar. Gua ngeliat TV, Pak. Lah, di Drive to Survive lu lihat kan Gunter stresnya kayak apa anjir pas Mick Schumacher crash. Anjir. Setiap race I must phone Jin now anjir. Agar Fucking phone Jin. This is unbelievable. Terus dia telepon Jin. Ya, that was unbelievable ya Jin. Anjir. Kasihan gue kayak jadi anjir, kasihan banget Cok Gunter Cok. Iya, dia juga marah-marah kan apa? Iya. Ngomong lah sama Schumacher lah. Gila, nabrak kayak itu gak bisa diterima, anjir. Iya Ya, anjir. pakel anjir, gila. Habis Monaco kan kalau nggak salah itu ya. Iya. Iya itu kasihan sampai Geleng-geleng. itu kayaknya gue ya gue jadi kepikiran Haas sekarang berhemat tuh gara-gara prevent kalau misalnya crash lagi gitu kan. Kalau misalnya dia bilangnya untuk upgrade tapi sebenarnya enggak. Kalau crash, oh ini nih kita saatnya datang nih uang yang kita tabung nah untuk crash ini nih. Gitu kan. Anjir, Kita udah acak-acak dari situ. Iya, udah ajak-ajak. nabung masa depan anjir. Nabung Cok. Karena kemarin kan dia gak expect kan. Wah anjir crash, kita gak ada duit lagi, mampus gitu kan. Gak bisa upgrade gitu kan. Jadi menurut gua kayaknya itu salah satu usaha untuk menanggulangi uang-uang tak terduga dari situ. Tapi ngelihat Paling bener lah. Hulkenberg sama Magnussen sih gua rasa sih. Ya enggak lah, enggak Harusnya sih sebegitunya enggak harusnya. Harusnya enggak ya. Enggak begitu banget, enggak gitu banget. Gua masih berharap Hulkenberg dapat podium sih di season ini, nggak tahu. Satu Karena- aja. Masalahnya Haas tuh mobilnya kan Hokian. tahun lalu kan kenceng, bisa lah. Hulkenberg kan supir tembak kan harusnya. Iya Bisa nih. lah. Tembak anjing. Iya, Enggak salah sih, enggak salah. iya kan. Gue masih ingat yang di pink Mercedes ya kan. Dia lagi ngopi di mana tuh? Itu waktu di mana ya? Oh, di Nürburgring hari Nürburgring Sabtunya ya, lah ya. sih. Iya. Satu Masih pagi ngopi anjir disuruh Disuruh balap balap. anjir ibunya. Balap bos. Kayaknya delapan aja. Kan dia cerita kan dia lagi ngopi di Starbucks apa di mana gitu, di telepon besok minggu balap bisa gak anjir. Enak banget hidupnya guys. Iya, Bukan balap lagi.
dia pagi ngopi, ntar siang quali langsungnya, wah Iya siang iya. suruh quali Iya aja. juga ya. Jadi terus lu bayangin kita lagi nongkrong nih, misalnya gue Hulkenberg nih, kita lagi nongkrong di Starbucks, terus kayak di telepon gitu, terus tutup telepon kan, kenapa? Kan lu pasti tanya ada apa? Kayaknya habis ini gue quali deh. Anjir, Anjir lu aneh banget ya sih. Quali mana? serius lu? Oh, Kayak oh, gitu ya. di IFL? Enggak lah, di real life. Ditanyain Gila lu. mau kemana? Cek pin dulu Cek pin dulu. Anjir, tapi sekarang dia kembali Hulkenberg, anjir. Yes. Hulkenbach. Kita kemarin di Singapura gak sempat foto padahal lewat ya di sebelah kita ya. Iya. Malah fotonya, gak apa-apa, tapi kita Lari, Pak. sama tim prinsipalnya Ferrari, Pak. Red special. Nonton. Ya, Gue liat jadi doang, nggak foto sama siapa. ya lu datangnya telat sih. Ikut kita dong makanya. Regi ya, Santai. semoga tahun ini bisa Iya. berangkat ya. Oke lah. Kita belum bahas Red Bull sama Ferrari guys ya. Nah, ini gimana? Dims lagi. Dims Ini pengamat nih. handal nih. Red Bull kenceng, Ferrari juga kenceng. Tapi kemarin emang kelihatannya pas testingnya kelihatan Red Bull jauh lebih nimble ya. Dan Ferrari kelihatannya kayak kesannya pelan ya. ya lebih understeer. Tapi katanya Ferrari itu kemarin carrier more fuel sepanjang testing itu. Jadi mobilnya Dan nyebar. Bannya juga bensin balap. masih pakai CC tinggi ya. Iya, C, mereka kayak ya, gue nggak lihat Ferrari pakai C5 deh asli. Saya nggak pakai ban C5, pakai C4 terus. Jadi kita nggak tahu nih pace mereka pakai C5 gimana. Bisa jadi lebih kenceng, bisa jadi lebih segitu-gitu aja, tapi enggak sih kan, rasanya lebih kenceng sih. So far. Ini kayaknya kayak sama kayak Mercedes, nyimpen sesuatu tapi Ferrari itu lebih menjanjikan gitu. Anjay. Menarik. Kuda jingga. Karena Ferrari juga ada teknologi baru SDAC ya kan. Jadi SDAC yang dari F2000 berapa itu dibalikin lagi. yes, jadi menarik sekali ya karena dan ternyata juga udah dikasih lampu hijau juga sama FIA jadi legal. Jadi let's see ya. Menarik ya, ini di pre-season testing udah ada laporan dari yang lain-lain gitu kan. Tapi ternyata Lah, legal belum jadi mulai aman. Yes. Klasik. Tapi Ferrari tahun ini yang menggebrak sih. Maksudnya menggebrak tuh karena di front wingnya yang ada ininya kan yang di tempat Mercedes kapan lalu. Oh, sirip ya. Ya, sirip-siripnya itu ada terus ada Tapi legal, SDAC. wah. Iya anjir. Jadi gua nggak jujur gue nggak expect loh Ferrari bakalan ngeluarin hal-hal yang aneh kayak gini gitu kan. Dan kalau menurut gue ini hal yang positif karena biasanya Ferrari itu lempeng-lempeng aja gitu kan di bawah kepemimpinan Binotto. Sekarang ya nggak tahu apa emang udah direncanakan dari tahun lalu atau gimana, tapi setidaknya gue taunya karena sekarang ada Fred dan udah ganti, semuanya pun diganti sampai si strategisnya juga udah dipecat ya. Oh, welcome Mas Rafin deh, Mas Rafin. Itu masih masih muda anjir. Bye-bye Umur Inaki 26 anjir. Ya, Gila. seumuran kita lah, 20-an. Iya anjir. Ya umuran lu sih gua. Ya gue iyain aja lah. Nah, ya maksudnya Iya, gua paham. pemikiran Oke. milenial lah gitu kan seumuran kita gitu loh. Ya Betul. bagus. Dia mungkin lebih logis lah ya, nggak terlalu kolot lah Iya. istilahnya. Kalau orang tua kan mungkin Ya. mikirnya oh dulu gua nggak kayak gini nih gitu kan, siapa tahu gitu kan. Sekarang bagus. Gua suka nih Ferrari berani ngambil yang muda gitu. Apalagi maksudnya bukan driver aja tapi tim yang pentingnya gitu ya, bagi strategis itu. lagi kan. Jadi semoga ya bisa membawa perubahan ya yang signifikan, terutama kalaupun season ini Ferrari kalah lagi misalnya, at least kalahnya itu terhormat lah, nggak tolol gitu. Tipis. Nggak apa-apa. Iya. Gue masih Kalahnya legowo. nggak aneh. Kalau kayak gitu gue legowo lah. Nggak apa, ya udah gitu. Keren lah fight Baru gitu. tahun pertama. Kalau itu kalahnya tolol kayak kemarin tuh gue emosi anjir banget. Jadi tolong ya. Setiap balapan lemes. Kalau bisa dimenangin ya Ferrari, kalau bisa dimenangin. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Yang penting fightnya harus keras gitu. Jangan tolol. Benar. Kalau emang Verstappen menang dari duel, emang gue jagoin Verstappen emang jago ya. Emang jago gitu ya. Ya udah gitu, nggak apa-apa. Ya udah terima. Gitu. Jadi ya itu yang harus kalian lakukan guys ya. Jangan fans karbitan. Jangan terlalu tolol anda ini ya. Jangan terlalu keras ya. Jadi Ya, saya menyerah. harus
santun ya. Kita sesama penonton F1, penikmat F1 kita harus santun ya kan. Jangan trash talking ya, bercanda nggak apa-apa sih tapi jangan kelewatan. Berarti ya, hopefully gue udah gak sabar intinya di season ini, season baru yang akan segera mulai hari Minggu besok ya udah mulai, dan hari Kamis besok juga kita akan ada acara 100% race. Oh iya, setiap Kamis race week guys. Last weekend. Yes, setiap Kamis race week. Race week ya, kita akan ada balapan di channel Over Under Liga 100% race guys. Jadi kita akan endurance hitungannya ya. E-sport mania ya kan. F1 distance aslinya Pak. Gile. Yes. Dan kami berempat akan balap di situ bersama teman-teman kreator yang lain, dan ada juga yang non kreator yang untuk beberapa juga. Jadi ya silakan kalian kalau mau nimbrung, mau nonton boleh banget tiap hari Kamis jam 7 malam waktu Indonesia Barat teman-teman ya. Jadi pastikan jangan sampai kelewatan. Dan itu aja. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah setia menonton kami Turning Point. Thank you so much. Dan silakan tulis. Kenapa? Prediksi nggak? Oh ya, bentar, prediksi habis ini ya. Yang jelas jangan lupa untuk komen di bawah ya. Menurut kalian gimana? Prediksi boleh yang akan menang di balapan pertama. Ini menarik sekali ya prediksinya. Akan seperti apa yang akan kita dengarkan sesaat lagi dari ujung sana ya. Silakan Bapak Regi Arsanda. Oke, thank you Somai. Paling gua prediksinya, masih remang-remang nih karena belum lihat practice 3-nya ya. Cuman iya, practice sih. Ini yang menentukan ya. Sebenarnya gitu. Practice 3 itu udah kelihatan semuanya yang the best siapa gitu. Cuman gua sih ini gua masih remang-remang guys, sorry ya. 3 gua pilih Alonso deh ya. 3 Alonso. Yap. Aston Martin bagus ya. Iya bisa. Ini kan kita balik gila kan menjanjikan. Kita mulai dari nol di sini, semua bisa terjadi. Betul. Menjanjikan guys, menjanjikan. Meskipun dari nol, gua selalu 3-nya Alonso ya. Dua. Dari tahun kemarin coy. Oke. 2-nya gua bakal pilih Charles Leclerc deh. Waduh. Oke. Gak apa, gua setuju, boleh. P1. Satunya Russell. Ya. Boleh. Wah. Gak apa-apa. Verstappen kemana? Verstappen tergelincir kayaknya ya di kayak tahun kemarin. Tapi kita lihat ntar ya. Ini sampai bener guys. Wah. Oke. Kalau saya bener guys, Verstappen judun lagi. Soalnya yang menang Bahrain gak bakalan judun. Enggak, yang judun Leclerc kan gak menang Leclerc P2. Ini udah lihat ya. Tapi jangan lupa tahun lalu. Oke, Divs. Aduh. Wah, Divs naruh Ferrari 1 sih. Satunya itu sebagai tifosi enggak. Nomor netral. 3 dulu. Oh, 3 dulu. 3-nya Alonso apa Russell? Alonso lagi, Cok. 4 Alonso, 3 Russell. 3 Russell, 2 Leclerc. Oke. Satunya Max Verstappen. Tuh kan. Wah, ini meramalkan. Tifosi gak mungkin naruh P1-nya Ferrari, guys. Tenang aja. Yes. Oke. Wah. Kita temen bang Global P3. Pasti cool kan. Cek. Masa Awan. Habis nge-freeze lu. Oke, P3. Ngelek anjir ya. Gue juga sama anjir tadi. P3 P3 K. Komeng. Anjir kok semua Alonso. Oke. Mantap. P2. Bener. Mantap. Berpotensi. Lo. Oke. Si paling original. Dasar, bos. Si paling original merch, guys. Dasar. Jadi ini Aston Martin. Berapa tuh pal harganya mahal, anjir mahal. Mahal. Oke. Alonso 3. Drugovic. Verstappen 2. Leclerc 1 deh. Ya. Wah. Anjir. Panas. Ferrari panas. Tifosi panas anjing. Lo bersenang-senang dong tifosi.
Orang tuh pengen menang kok kita enggak ya. Kok kita pengen lagi. kan Ferrari kan mereka sandbagging guys di pramusim. Jadi harusnya mungkin bisa lebih kencang dari Red Bull lah. Bisa lah. Oke. Bisa Gua juga, betul. P3 Mitos. P3 Russell, P2 Hamilton, P1-nya Max Verstappen guys. Ferrari Wah, Ferrari mana nih? mesin Ferrari melintir. Enggak apa-apa. Dia dulu. Sampai bener nih episode gua itu. Gua cut story ini aja. Kurang ajar. Dikasih fur dulu guys. Di fur dulu. Tahun lalu, sorry banget nih, tahun lalu ya, Red Bull dua-duanya melintir ya. DNF Oh iya, maksudnya. DNF. Jurdon anjing. Habis itu. Prediksinya nggak pura anjir. Jadi tadi gua prediksinya siapa? Ini prediksi sekali lagi ya. Jadi prediksi sekaligus harapan ya guys. Sama kali Ferrari-nya nggak perlu dulu dari Mike mah. Oh my God. sejarah episode The Pit Box, Breaking Point, Turning Point, Mike nggak pernah ngadar Ferrari ini pertama kali ya. Pertama kali Pegel aja. guys, ini rahangku pegel lah ketawa terus. Gue juga nyeri rahang coy. Aduh. P3 Russell, P2 Hamilton, P1 Max guys. Ini pertama P4 kalinya Ceko. Mike ngepur. Leclerc P5, Sainz P6 guys. Wah ini. Berarti nggak ngefur banget ya, masih Oh, ada benar, poinnya. Masih ada poin. Benar. masih ada poin. Oke, silakan tulis prediksi kalian di kolom komentar. Nanti yang benar akan kita tampilkan mukanya guys ya, gede-gede ya. Selamat kepada mukanya langsung kita tempel dar gitu di sini ya. Kita tepuk tangan ini berempat ya. Oke, thank you so much. Pastikan sekali lagi komen menurut kalian gimana dan mungkin analisa kalian di pre-season testing juga boleh taruh aja di kolom komentar, nanti kita akan baca satu-satu. Dan ya, thank you so much sekali lagi yang udah dukung kami, ada di Spotify, ada di Noise, semuanya pokoknya platform-platform digital ada semua. Dan tentu saja kalau kalian dengerin di Spotify dan Noise itu 1 jam lebih awal. Jadi ini tayang jam 2, jam 1 kalian udah bisa dengerin. Dan ya, thank you so much. Itu aja hari ini dari kami. Segitu dulu dan selamat menikmati guys ya. Bye-bye. Jangan lupa. apalagi gue kira udah. Oh ini motor dia nih. Jangan- Jangan lupa di like, comment, subscribe guys. Like, comment, subscribe. Bye. Lupa Wah, guys, jarang-jarang sorry. nih, anjir. Jangan-jangan ngeblank anjir.